yang sangat luar biasa hari ini, sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan santunan dan juga merekam tausiah dari Ustadz Ahmad Khan, ya. Dan juga menjadi ilmu yang menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat, semoga menjadi pahala bagi kita semua dan juga menjadi manfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Oke, langsung saja untuk pelancaran acara pada sore hari ini, kita akan memulai dengan doa bersama. Nanti akan dipimpin oleh Ustadz Iqbal. Dimohon untuk sediaannya untuk memimpin doa bersama membuka acara pada sore hari ini. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang mulia, al-mukarram al-muhtaram, ad-da'i ilallah, Bapak Kiai Haji Ahmad Khan. Ternyata bukan di layar TV aja kalau beliau tuh ganteng. Alhamdulillah, aslinya memang ganteng beliau. Kita ucapkan Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan panjang umur, sehat walafiat, ilmunya nanti yang akan beliau sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga yang kita hormati keluarga besar Bapak Dr. Haji Bambang Rantam Sariwantu dan juga istrinya yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Haja Indah Yuli Sartika SIKOM. Kita doakan juga beliau beserta keluarga senantiasa dimudahkan segala urusannya, hajat-hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usahanya semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini nanti kita ngaji, ya. Kita dengerin guru kita, apa yang disampaikan, nasihat beliau, kita dengerin baik-baik, ya. Kita simpan di dalam hati kita. Al ilmu fisudur dalam fisutur. Nanti ada sesi tanya jawab. Yang bisa menjawab dari hasil ceramahnya Pak Ustadz, ya, makanya disimak nih nanti, ya. Insya Allah akan diberikan hadiah, katanya begitu, ya Bunda, ya katanya. Insya Allah. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini menambahkan keberkahan di tempat yang baik ini. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh wa ila hadratin nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala.
وجميع أولياء الله وأسبياء الله خصوصا ساداتنا العلويين والأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويرفع مقامهم إلى أعلى العليين بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidun wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masqabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narun muqsadah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
kasih Adinda Ketua Tunada atas indahnya lafaz Aisyah Al-Quran yang telah didengarkan di sore hari ini. Semoga menambah ketakwaan kita dan juga hati kita untuk melalui pengajian selanjutnya. Kita akan langsung mendengarkan untuk sambutan dari Ketua Majelis Taklim Qalbu Bersinar yang kami hormati Ibu Hajah Indah Yuli Sartika Istiqom. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hampir 2 bulan nggak mengadakan kajian. Akhirnya ketemu lagi di kajian Majelis Taklim Qalbu Bersinar. Izin Ustadz mau cerita sedikit. Jadi kajian Qalbu Bersinar ini baru sekitar 2-3 bulan lah dibentuk. Masya Allahnya saya punya teman-teman, sahabat-sahabat itu semua mendukung dan mensupport. Dan mudah-mudahan kajian Qalbu Bersinar ini akan terus bersinar, akan terus terang ya, dan akan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah hari ini acara kita santai aja. Kita akan mendengarkan juga dakwah dan tausiah dari Ustadz Ahmad Khan. Dan kita akan mengemas acara hari ini dengan seperti talk show lah. Jadi Ustadz akan tausiah, akan berdakwah dengan tema bagaimana kita bersyukur di bulan Muharram, bagaimana kita hijrah di bulan Muharram. Di situ kita akan langsung tanya jawab. Jadi buat teman-teman semua jangan malu-malu. Kalau mau bertanya, monggo. Adik-adik juga kalau mau bertanya juga silakan. Ya itu saja kata sambutan dari saya sebagai Ketua Majelis Taklim Qalbu Bersinar dan juga tuan rumah. Tapi sebelum kita lanjut, saya juga mau mengundang karena di sini juga ada beberapa kajian lain yang hadir. Mungkin dari JM ya, Jelita Muhasabah, mungkin Kak Dia bisa memberikan juga kata sambutan. Siapa lagi ya? Kak Dia aja deh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat solehku, sahabat solehaku, teman seperjuangan lagi di haji ya, Masya Allah. Kalau ingat perjuangan kita ya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Ustadz yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Ustadz Iqbal juga, makasih banyak. Untuk anak-anak kesayangan Rasulullah, insya Allah doa kalian menembus jalur langit. Amin. Doakan kami semua bunda-bunda yang di belakang sana dengan hati keikhlasan kalian, dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, insya Allah dikabul sama Allah. Amin. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat solehaku di belakang sana. Saya mewakili dari Bunda Diana yang kebenaran telat hadir di sini. Insya Allah segera ya sampai ya teman ya. Dan saya masih baru juga di Qalbu Bersinar ya. Ini sebanyak ketuanya, Masya Allah. Semoga bersinar selalu seperti ketua kita dan juga seperti sahabat-sahabat yang di Qalbu Bersinar. Semoga selalu bersinar semuanya. Dari karirnya, ya pasti rupanya juga cantik-cantik seperti hatinya juga. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari segala orang-orang yang ingin mengadu domba, berniat jahat, apapun itu, insya Allah dijauhkan. Karena niat kita tulus, ikhlas, karena Allah, semua karena Allah. Kita bersahabat karena Allah, kita bersedekah karena Allah, penuh dengan kasih sayang, insya Allah Allah akan jaga kita semua. Amin. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi kalau teman-teman soleha itu katanya teman-teman yang akan menyelamatkan kita di akhirat, betul. Insya Allah. Mudah-mudahan Kak Dia ya semua nanti teman-teman kita yang soleha. Amin. Seperti saya juga yang pengen OTW hijrah. Insya Allah kita doakan ya. OTW status OTW ya. Iya. Ini OTW Jadi dari mohon sini, maaf. dari sini nanti ke sini. Gak ada yang nggak mungkin. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat saling tolong menolong. Amin. Karena rasanya kita udah di umur sekian tidak ada gunanya hidup kalau tidak Masya Allah. tidak memanfaatkan waktu kita yang
singkat ini dengan hal-hal yang bermanfaat, salah satunya seperti hadir di majelis taklim dan juga menyantuni anak yatim piatu. Itu bentuk kasih sayang Rasulullah, gak ada salahnya kita ikutin sunnahnya beliau. Betul. Insya Allah berkah untuk hidup kita. Amin. Gak ada orang menjadi miskin karena sedekah. Betul. Berilah kesulitanmu dengan sedekahmu. Amin. Insya Allah berkah ya Pak Ustadz. Oke, kalau gitu nggak lama-lama kita langsung mulai tausiah dengan Tausiah. Lanjut tanya jawab. Yuk. Wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri amin. Wa yassir li amri amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani amin. Yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alal hadirin futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma ya Ganiyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Makkah Madinah sinin ba'da sinin, a'wam ba'da a'wam, fi khairin fu'afiyah, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, tetamu undangan majelis taklim Kolbu Bersinar yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap keluarga besar majelis taklim yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim serta mahabbah saya kepada para jamaah sekalian, terkhusus sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, yaitu Bapak Dr. Haji Bambang beserta dengan istri Ibu Haja Indah. Kita doakan senantiasa panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan dunia akhirat, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa di jalan taat dan kebaikan yang insya Allah manfaat dunia akhirat dan insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga salam takdim teruntuk Ustadz Iqbal beserta seluruh para asatid lainnya yang mohon maaf tidak disebut namanya satu persatu, juga segenap anak-anak kecintaan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa salam penghormatan buat MC yang insya Allah diberikan sehat afiat, panjang umur, dan segenap jamaah taklim yang hadir, ibu-ibu yang kece-kece badai ya, yang insya Allah semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita di sore yang penuh barokah ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa di hari yang istimewa, di waktu yang istimewa, dan juga pada kegiatan yang istimewa. Kenapa saya katakan ini hari yang istimewa? Karena kalau bicara ketetapan pemerintah, ya ada dua ketetapan. Satu yang ditetapkan pemerintah dan ketetapan yang ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Bahwasanya kalau secara ketetapan pemerintah, maka hari Senin hari Tasu'a, hari Selasa adalah hari Asyura. Kalau ketetapan Nahdlatul Ulama, di hari Selasanya hari Tasu'a, di hari Rabu ini hari Asyura. Dua-duanya benar. Yang satu pakai ru'yatul hilal, yang satu pakai hisab hitungan. Ya, jadi rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perbedaan pendapatnya para ulama itu menjadi kemudahan dan rahmat bagi umat. Jadi kalau yang kemarin belum sempat puasa Asyura, dia puasa sekarang, ya maka dia dapat pahala Asyura, begitu ya. Makanya saya katakan ini hari acara pada hari yang istimewa dan juga pada waktu yang istimewa. Kenapa saya katakan pada waktu yang istimewa? Karena antara waktu asar dan maghrib itu masuk dalam saatul ijabah, waktu yang doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang mustajab. Makanya tadi salah satu ya cerewet ibu, siapa namanya saya lupa nih,
Ibu Dea ya, cerewet yang bertugas kan tadi menyampaikan ya bahwa mudah-mudahan majelis taklim kolbu bersinar makin bersinar ya. Itu tadi saya aminkan dan saya tambahin, mudah-mudahan bersinar bukan cuma di dunia tapi sampai ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Benar tadi kalau kata ya Bu Haja Indah, beliau bilang ya kalau udah umur segini mau ngapain lagi kita? Kalau mau ngejar dunia capek ya, ntar takutnya lagi sibuk ngejar dunia meninggal dunia. Kita nggak ada yang tahu umur rahasia Allah ya. Belum lagi kita mengejar sesuatu yang udah pasti belum tentu kita bawa, yang pada akhirnya semua mobil mewah, pakaian yang mahal, barang branded yang kita miliki tidak akan kita bawa masuk dalam kubur. Yang kita bawa hanya 2 lembar kain kafan dan di keranda kita digotong. Yang kita bawa masuk adalah amal soleh dan ibadah kebaikan kita. Makanya kalau udah umur segini kita nggak jadi orang manfaat, nggak mau duduk di majelis taklim, mau ngapain lagi? Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imamul Ghazali mengutip satu perkataan yang sebagian dikatakan oleh ulama min athari Rasul, termasuk daripada hadis. Kata Nabi Muhammad, man balagha arba'ina sanatan walam yaglib khairahu syarrahu falyatazahas ilan nar. Siapa orang yang usianya sudah sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, masih tetap lebih banyak dosanya ketimbang ibadahnya, masih tetap lebih banyak lalainya ketimbang ingatnya, maka kalau udah sampai 40 tapi masih begitu aja, jalan di tempat, kagak ada perkembangannya, nggak hijrah-hijrah kepada kebaikan, faliyatazahas ilan nar, maka siap-siap dia akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik. Apalagi saya perhatikan di sini yang hadir kayaknya udah di atas 40 nih. Ya, karena kayaknya usia lebih tua dari saya. Ya. Kalau saya belum 40 Kak. Ya, baru 36, 37. Ya, jadi ya bukan berarti nggak siap-siap mati juga, siap-siap juga gitu ya. Tapi pesannya kalau udah 40 masih kagak mau ngaji, masih nggak mau ngerjain kebaikan, mau ngapain lagi? Ya, maka alhamdulillah kita bersyukur kita duduk bersama di majelis kolbu bersinar. Ya, makanya nih yang model begini-begini nih kita dukung, kita support. Saya senang tadi ngedengarnya bahwa ibu-ibu sekalian, ya segenap sahabat dan kerabat mendukung majelis ini, mensupport sohibul majelis. Ini bentuk daripada saling tolong menolong di dalam kebaikan. Kenapa saya katakan ini hal yang harus dipegang erat? Karena di antara pesan baginda Rasul Nabi Muhammad, di dalam satu hadis Nabi mengatakan, idza dakhala ahlul jannah al jannah walam yajid ashabahum alladzina kanu ma'ahum fid dunya. Ketika para penghuni surga, kata Nabi, masuk ke dalam surga dan mereka cari ternyata tidak mereka temukan orang-orang yang bersama mereka ketika di dunia, maka orang tersebut yang masuk ke dalam surga, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya, "Ya Rabb, mana si fulan? Mana teman saya si Anu, si ini dan lain sebagainya? Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yajlisuna majalisal ilmi ma'ana lam narahum." Ya Allah, dulu saya punya teman namanya ibu ini, satu lagi namanya ibu itu. Mana dulu bareng sama saya sholat berjamaah, bareng sama saya puasa, bareng sama saya hadir majelis taklim, bareng-bareng kita hadir di tempat-tempat yang baik. Saya cari di surga nggak ketemu, saya nggak melihat mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah bilang sama malaikat, "Wahai malaikatku, engkau cari orang-orang tersebut di dalam neraka dan keluarkan siapa saja yang dikenal olehnya untuk masuk ke dalam surga." Allah. Makanya beruntung kalau punya teman orang-orang yang solehat, yang ngajak kepada kebaikan, yang ngajak ke majelis taklim, yang ingetin kalau kita salah, yang ingetin kalau kita lupa. Harus bersyukur, alhamdulillah. Makanya di dalam satu perkataan para tabi'in dikatakan, "Aktsiru minal ikhwan." Al-Imam Hasan Basri mengatakan, perbanyaklah oleh kalian teman-teman. Tapi teman-teman yang seperti apa yang kita perbanyak? Yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang soleh dan solehat. Kenapa kita perbanyak teman-teman yang soleh dan solehat? La'alla yashfa'u laka yaumal qiyamah. Karena bisa jadi teman-teman yang soleh dan solehat itu akan menuntun kamu, memberi syafaat untuk membawa kamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya gak rugi punya teman ngaji, gak rugi diajakin ke tempat-tempat yang baik dan manfaat, ya. Makanya mulai sekarang kita pilih-pilihin teman-teman yang benar, yang baik.
Jangan cuman kita sibuk sama urusan dunia, ya. Makanya tadi saya katakan, selain kita berada di hari yang mulia, kita juga berada di waktu yang mulia, yaitu saatul istijabah, waktu yang diijabah doa. Antara maghrib dan isya, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya belum ceramah nih, ya, baru bridging doang, ya, bridging awal doang nih. Kenapa? Karena ya belum masuk ke dalam pembahasan belum. Makanya saya katakan kita berada di waktu yang mustajab. Makanya saya pesan kepada semua jamaah, usahakan tuh waktu-waktu yang diijabah doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hari Jumat, malam Jumat, lalu kemudian lagi antara adzan dan iqamah, lalu kemudian lagi waktu yang diijabah doa adalah antara maghrib dan isya, apalagi antara asar ke maghrib. Itu waktu yang akan ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan di waktu-waktu itu kita dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan duduk di masjid, dalam keadaan kita duduk di majlis taklim, dalam keadaan kita di atas sejadah kita berdoa kepada Allah, memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jangan kita sia-siakan waktu mustajab, ya. Jangan malah di waktu mustajab kita sibuk nonton TV, kita sibuk main HP. Kagak capek emang kita scroll Instagram mulu sama TikTok, ya, sampai muter, sampai ke situ lagi muternya. Yuk kita puter terus. Nauzubillah min dzalik. Waktu banyak kebuang sia-sia dan percuma. Makanya yuk kita manfaatin, ya. Foto-foto yang kita foto, ya, ini sedikit tambahan aja nih. Kadang-kadang kita kan suka demen banget sama foto-foto, ya. Belum nyampe foto. Di rumah milihin baju foto. Udah pakai baju, tasnya nggak nyetel, ganti lagi foto. Ya, udah nyetel sama tasnya, sendalnya nggak matching, ya, ganti lagi foto. Ya, naik mobil foto, turun dari mobil foto, ketemu teman lagi, baru turun dari mobil, 3 teman foto lagi. Ya, ada teman lagi nyampe, lagi parkir, turun lagi foto lagi. Ya, nyampe di depan tempat majelis foto, masuk ke dalam majelis foto. Nanti ada ustadz tausiah foto. Ada kameramen videoin, senyum lagi, foto. Iya, mau sampai kapan tuh kita foto-foto? Iya, udah kalau udah masuk ke majelis, udah foto tinggalin. Ya, kita sibuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, sehingga ilmu itu, nasihat akan sampai masuk ke dalam hati kita. Ya, ini penting. Kenapa? Karena semua itu yang kita tinggalkan, nanti itu tidak akan menjadi manfaat. Yang akan kita tinggalkan manfaat itu adalah amal kebaikan. Kalau kita buka majelis taklim nih, nanti kebaikan itu akan terus dikenang. Masya Allah ada pengajian, nanti sampai tuh ke anak cucu kita. Tapi kalau foto-foto mah bentar lagi juga zaman media sosial bakal habis. Masuk akhir zaman semuanya bakal hilang dan binasa. Apa yang kita mau harapin dari foto-foto kita? Selain kita menyiapkan bekal kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita berada di acara yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena di acara yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, yaitu berbagi santunan dengan kesayangan Rasulullah, yaitu anak-anak yatim. Makanya saya hari ini akan bicara hijrah dan juga bicara tentang bagaimana kita bersyukur nikmat. Kalau bicara hijrah, nah ini baru masuk nih, ya, ceramah nih. Boleh saya mulai ceramah? Boleh. Alhamdulillah. Kalau bicara hijrah, banyak orang bilang hijrah itu sulit. Padahal sebenarnya hijrah itu mudah. Hijrah itu mudah. Sepakat gak? Coba saya tanya sama ibu. Banyak orang bilang hijrah itu sulit. Hijrah itu susah. Padahal saya katakan